Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Suryaningsi dengan NIM 2488201041. Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia semester 3 dari Universitas Darul Ma'arif Indramayu. Kali ini saya akan membahas hasil dari resensi novel dengan judul 172 Dice karya Nadhira Syafa. Simak videonya sampai akhir ya. "172 Dice karya Nadhira Syafa", terbit pada tahun 2022 Juli dengan jumlah halaman 241 halaman dan genre romance, autobiografi, dan religi. Novel ini merupakan karya debut Nadhira Syafa dan diangkat dari kisah nyata kehidupan pribadinya bersama mendiang suaminya yaitu Amer Az-Zikra, putra dari almarhum Ustadz Arifin Ilham. 172 Dice menceritakan perjalanan hidup Nadhira Syafa. Tokoh utama dalam novel tersebut yaitu Zira, seorang perempuan muda yang tumbuh di lingkungan agamis tetapi sempat menjauh dari nilai-nilai keagamaan karena pengaruh pergaulan dan masalah keluarga. Zira mengalami masa muda yang penuh pergaulan bebas, termasuk berpesta, minum alkohol, dan konsumsi narkoba, hingga akhirnya memutuskan untuk berhijrah dan kembali ke jalan agama. Melalui kegiatan keagamaan, Zira bertemu dengan Amer Az-Zikra, yaitu seorang pria muda yang taat dan aktif sebagai dai muda. Keduanya menjalani proses ta'aruf, yaitu pendekatan Islam sebelum menikah. Pada akhirnya, mereka berdua memutuskan menikah muda. Pernikahan mereka digambarkan sebagai masa-masa bahagia yang penuh cinta, ketulusan, dan ketakwaan. Namun, kebahagiaan itu hanya berlangsung 172 hari. Amer jatuh sakit, kemudian meninggal dunia di usia muda, meninggalkan Zira dalam duka mendalam. Novel ini kemudian berfokus pada perjuangan Zira menghadapi kesedihan, kerinduan, dan pertanyaan tentang makna hidup setelah kehilangan suami yang sangat ia cintai. Cerita dalam novel tersebut diakhiri dengan proses Zira belajar ikhlas tetapi berpegang pada agama dan mencoba melanjutkan hidup meskipun hatinya masih rindu. Kalimat ikonik dalam novel tersebut juga yaitu "aku ikhlas tapi aku rindu". Itu adalah salah satu simbol dari pergumulan batin antara menerima takdir dan rasa cinta yang tak bisa hilang. Kelebihan dari novel ini yaitu ceritanya yang sangat autentik karena diangkat dari kisah nyata penulis sehingga terasa jujur dan menyentuh pembaca. Novel ini juga menyampaikan nilai-nilai hijrah, ketakwaan, ketulusan cinta, dan ketabahan dalam menghadapi ujian hidup. Gaya bahasa yang digunakan dalam novel ini sangat sederhana namun penuh perasaan, terutama dalam dialog batin dan kutipan ikonik seperti "aku ikhlas tapi aku rindu", sehingga mampu mengaduk-aduk perasaan pembaca. Adapun kekurangan dari novel ini yaitu alur ceritanya yang sudah sering muncul dalam novel romance sehingga kurang menawarkan kejutan atau keunikan struktur ceritanya. Novel ini juga sangat kental bernuansa Islami sehingga mungkin kurang cocok bagi pembaca yang tidak seagama atau tidak nyaman dengan pesan-pesan agama yang kental.
Kemudian konflik di dalamnya juga lebih banyak berpusat pada pergumulan batin tokoh dan ujian kematian. Sementara konflik sosial seperti tekanan keluarga, ekonomi, atau masyarakat tidak dikembangkan secara mendalam. Daya tariknya juga sangat bergantung pada latar belakang penulis. Bagi yang tidak mengenal Nadira dan Amer, dampak emosionalnya bisa terasa lebih ringan. Secara keseluruhan, novel ini menggambarkan perjalanan cinta, hijrah, dan ketabahan dalam menghadapi kehilangan. Namun novel ini masih tergolong ringan dan sangat bergantung pada latar belakang penulisnya. Bagi pembaca yang mencari cerita inspiratif, bernuansa religi, novel ini layak dibaca sebagai refleksi tentang cinta, takdir, dan makna hidup. Terima kasih yang sudah menyimak videonya sampai akhir, semoga bermanfaat. See you. Badai Tuhan telah berlalu, salahkah ku menuntut mesra? Tiap pagi menjelang kau di sampingku, ku aman ada bersamamu. Selamanya sampai kita tua, sampai jadi debu, ku dilihat yang satu, ku di sebelah.